Gua kagak ada maksud ngebelain atau gimana. Ya lu tahu sendiri, kalau gua kagak suka sama suatu karakter, gua kagak bakal ragu bilang ampas. Gua juga kagak bermaksud rese karena terlalu serius nganggep meme si Sakura beban atau useless, sampai dijadiin topik bahasan segala. Karena gua tahu, biarpun banyak yang ngehina kebebanan si Sakura lewat meme, ada juga yang cuma bercanda sekalian ngeramein. Nah, yang jadi masalahnya, kalau konteksnya kita ngomongin karakter useless, masih banyak yang jauh lebih useless dibanding tuh cewek tepos. Pengen pendekar fuckboy yang sekali pukul KO? Ada. Pengen cewek yang di sepanjang ceritanya kagak punya peran penting? Ada. Tapi ya, buat sekarang, gua cuma pengen ngebeberin jasa berguna si Sakura di sepanjang cerita Naruto sampai Naruto Shippuden. Bukan ngebahas karakter useless tadi. Mungkin kalau hal itu mah, di kesempatan yang lain aja gua ngebahasnya. Bus. 何がです？ So, apa aja sih jasanya? Kita bahas dulu dari seri Naruto yang awal, pas para karakternya masih pada bocah. Dulu, yang gue inget banget tuh pas di ujian Chunin, si Sakura ngelindungin si Sasuke dari serangan si Gaara yang setengah bodinya udah berubah jadi Shukaku. Sebenarnya pas di situ si Naruto juga ada, tapi yang bertahan sampai akhir cuma si Sakura doang. Dua yang lain pada pingsan. Waktu itu, si Sakura ngejaga si Naruto sama Sasuke semalaman tanpa istirahat. Sampai kemudian ada ninja dari Utagakure yang berusaha nyerang tim 7. Mau gak mau, ya si Sakura yang kudu berusaha ngelindungin rekan setimnya sendirian. Oke, pas di momen ini emang ada satu adegan yang ngundang kontroversi soal keuselessan si Sakura. Yaitu pas rambut si Sakura dijambak ninja Utagakure. Berhubung waktu itu si Sakura megang kunai, banyak banget orang yang nganggep keputusan si Sakura motong rambutnya sendiri bego banget. Mereka mikirnya kenapa kagak tusuk aja bodi musuhnya, kan banyak banget celah. Nah gini, gue saranin lu baca langsung versi manganya pas momen tersebut daripada di anime. Karena animenya sendiri banyak banget adegan yang dipotong. So, alasan sebenarnya si Sakura kagak make kunai miliknya buat nusuk tuh musuh karena si ninja Utagakure-nya sendiri udah bilang kalau kunai tersebut kagak bakal ngasih pengaruh apa-apa ke dirinya. Mungkin dari kata-katanya tersebut kita bisa ngeasumsi kalau tuh ninja punya semacam teknik ngehindar atau regenerasi yang levelnya di atas si Sakura. Secara kan musuhnya itu anak buahnya si Orochimaru. Maka dari itu si Sakura lebih milih motong rambutnya sendiri. Berhubung musuhnya itu ngejek rambutnya mulu, sekalian biar bisa lepas dari jambakannya. Bahkan tim Inoshikacho yang waktu itu nyaksiin juga kagum ngeliatnya. Terus, si Sakura ini salah satu dari sedikit orang yang berhasil lolos dari Genjutsu Shikabuto pas invasi Utagakure plus Tsunagakure ke Konoha. Pernah nyelamatin si Naruto yang waktu itu dilempar si Orochimaru, yang kalau seandainya dibiarin jatuh ngehantem tanah, akibatnya bisa fatal. Udah gitu, di sepanjang story arc, pas ngelawan si Zabuza, nih cewek udah beberapa kali jadi tank buat rekan Steam sekaligus kliennya. Kalau aja waktu itu si Sakura kagak lompat nundukin si Naruto, pasti pala si Datebayo udah lepas gara-gara teknik si Zabuza. Lanjut ke masa-masa Shippuden. Masih inget gak pas story arc penculikan si Gaara yang dilakuin sama Akatsuki? Satu-satunya ninja medis yang bisa ngeluarin racun dari body si Kankuro ya si Sakura ini. Terus pas berhadapan langsung sama si Sasori, kekuatan fisiknya dikombinasiin sama teknik pengendalian boneka Nenek Chio, mereka berdua berhasil ngalahin salah satu anggota organisasi paling berbahaya tersebut. Tuh cewek nunjukin kekuatan regenerasi tubuh yang luar biasa. Bahkan sistem imun tubuhnya tahan racun. Taktik bertempurnya juga jalan. Nenek Chio sendiri waktu itu bilang kalau si Sakura bakal ngelampauin si Tsunade. Pernah juga, dulu pas si Naruto sama Tsunade cekcok gara-gara si Naruto nyalahin si Tsunade atas kematian si Jiraiya, satu-satunya orang yang kepalanya dingin dan ngelerai mereka berdua ya si Sakura. Sampai kemudian si Sakura ngebantuin mecahin kode yang ditinggalin si Jiraiya supaya pemimpin Akatsuki sebenarnya keungkap. Sayangnya Pain keburu ngeinvasi Konoha. Sebagai ninja medis, si Sakura ini udah sering banget nyelamatin nyawa para karakter di dalam nih cerita, termasuk para pemain inti. Pas Pain ngeinvasi Konoha, orang yang ngerawat warga yang pada luka-luka
salah satunya si Sakura, yang kerja keras kesana kemari nyembuhin orang-orang. Pernah nyelamatin nyawa si Hinata setelah diserang Pain lah, nyelamatin si Karin setelah ditusuk si Sasuke, nyelamatin nyawa si Shikamaru pas perang dunia Shinobi, dan yang paling penting adalah pas si Sakura nyelamatin tokoh utama di dalam nih cerita, yaitu si Naruto, yang waktu itu pernah hampir mati gara-gara Kyuubi-nya dikeluarin. Si Sakura tanpa pikir panjang langsung mompa jantung si Naruto, sekaligus ngasih nafas buatan supaya si Naruto bisa bertahan. Si Guy sama si Kakashi juga sempat diselamatin sama si Sakura. Yes. Selama perang dunia Shinobi keempat tersebut, jasa nih cewek tepos udah jelas kagak bisa diremehin. Doi pernah ngabisin banyak banget duplikat mini dari Jubi sekali pukul. Udah gitu, si Sakura jadi orang pertama yang sadar sama kemampuan Kamui si Obito. Sampai kemampuan ngekopi milik Zetsu Putih pun berhasil diungkap sama si Sakura. Pas waktu itu, Zetsu Putih lagi nyamar jadi si Neji. Si Sakura neliti komponen yang ada di tubuh Zetsu Putih, yang kemudian jadi informasi penting buat markas besar aliansi para shinobi. Nah, selain hal-hal barusan, lu tahu sendiri kan kalau si Sakura tuh murid dari salah satu 3 Sannin legendaris, yaitu si Tsunade. Karena hal itu juga, si Sakura dapat warisan jurus rank S kepunyaan si Tsunade, yaitu Segel Byakugo, jurus penimbunan cakra di tubuh pemakainya, yang makin lama ditimbun, makin kuat juga efeknya kalau suatu saat segelnya dilepasin. Si Sakura berhasil nimbun cakranya selama 3 tahun, yang kemudian doi pakai buat ngelawan si Madara Modari Kudo sampai si Kaguya. Jurus Kochiyose buat manggil si Katsuyu juga berhasil doi kuasain, yang waktu pas perang berguna banget buat nyembuhin ratusan ninja sekaligus. Plus bikin si Sakuranya sendiri punya regenerasi super. Udah gitu, karena cakranya yang melimpah, si Sakura sempat nyumbangin cakranya ke si Obito demi ngebawa balik si Sasuke yang kejebak di dimensi lain. Sampai pertarungan terakhir antara si Naruto sama Sasuke, si Sakura juga masih berguna. Tuh cewek nyembuhin 2 rekan seperjuangannya itu setelah adu jotos. Masih kurang juga, bukti si Sakura tuh sebenarnya kagak useless. Kalau lu lihat databook cerita Naruto, terus lu lihat statistik kekuatan si Sakura, total kekuatannya sekarang setara sama si Naruto anjir. Cuma ya gitu, ada beda-bedanya dikit. Misal, poin kecerdasan si Naruto ada di bawah si Sakura. Poin genjutsu milik si Sakura pun ada di atas si Naruto. Emang, dari segi strength si Sakura ada di bawah dikit si Naruto. Sebenarnya topik ini tuh inti permasalahannya cuma ada di perspektif masing-masing orang yang nonton. Kalau seandainya dari awal lu emang benci sama si Sakura, ya sampai kapanpun lo kagak bakal ngeliat sisi baik dari tuh cewek. Oke, gue akuin, sebenarnya ada juga hal yang gue benci banget dari nih cewek, yaitu rasa kebucinannya ke si Sasuke. Ya mungkin karena gue ngerasa iba juga sama nasib si Naruto, yang kehidupan cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi seandainya lu ngorek lebih jauh kegunaan sosok dari karakter bernama Sakura Haruno di cerita Naruto, gue jamin lu bakal nemu kegunaan tuh cewek selain yang gue sebutin di sini. Biarpun ya ada juga yang ngebeberin alasan-alasan kenapa si Sakura cocok jadi bahan bulian. Sakura! Yose, Sasuke! Dari sisi kepribadian, si Sakura ini emang bukan orang yang sempurna. Gampang marah lah, gampang nonjok. Pernah nge-NTR si Hinata karena nembak si Naruto duluan. Sampai pernah mutusin persahabatannya sama si Ino, yang notabene temen yang sering ngebelain si Sakura pas doi dibully. Tapi biarpun kepribadiannya ampas, hal itu tuh kagak bikin seseorang jadi useless atau kagak berguna sama sekali. So, intinya lu jangan bilang useless tanpa alasan yang jelas. Bahkan sosok seampas si Aqua juga masih berguna kalau seandainya dipakai buat dojin.
Oke, segitu aja pembahasan gua kali ini. Buat lu yang pengen bilang, "Bang, kenapa kagak ngambil referensi dari Boruto sekalian?" Gua kagak tahu siapa Boruto anjir. Yang ngebekas di ingetan gua cuma ke masterpiece-an kisah Naruto doang. Jadi jangan ngarepin gua ngebahas Boruto. So, seandainya lu pengen gua bikin video macam gini lagi, kayak biasa, lu bisa langsung support aja dengan cara ninggalin like atau share videonya ke teman-teman lu yang lain. Karena kalau gitu, gua juga jadi makin semangat bikin videonya.